Gudang peluru Cikiwul, Bekasi bergemuruh. Malam Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024, ledakan hebat memecah hening. Kebakaran dan ledakan terjadi di gudang peluru milik Kodam Jaya di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kota Bekasi. TNI menjelaskan kronologi lengkap awal mula ledakan hingga api padam. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat menyatakan gudang peluru atau gudang amunisi yang terbakar adalah miliknya. Gudang peluru tersebut adalah milik Komando Daerah Militer Jayakarta Kodam Jaya yang punya wilayah meliputi DKI Jakarta. Jadi memang kita konfirmasi telah terjadi kebakaran gudang munisi daerah Kodam Jaya, kata Kadispenat. Pukul 18.05 WIB asap muncul dari gudang nomor 6. Pangdam Jaya Maijen TNI Muhammad Hasan mengatakan asap pertama kali ditemukan di gudang nomor 6. Kejadian terjadi pada pukul 18.05 WIB. Jadi pada pukul 18.05 WIB tadi, ditemukan indikasi adanya asap di gudang nomor 6, dan ternyata itu diindikasi adanya ledakan, ujar Hasan. Sehingga segera memberitahukan pada piket untuk memberitahukan pada masyarakat sekitar bahwa terjadi ledakan, tuturnya. Dan memang akhirnya terjadi ledakan di gudang nomor 6, gudang munisi daerah Kodam Jaya ini, sambungnya. Gudang nomor 6 ini sendiri disebut berisi munisi-munisi yang sudah kadaluarsa. Munisi-munisi ini disebut hasil pengembalian dari berbagai satuan di wilayah Jakarta. Gudang nomor 6 itu berisi munisi-munisi yang sudah kadaluarsa, pengembalian dari berbagai satuan yang dilayani oleh Kodam Jaya di seluruh wilayah Jakarta ini, tuturnya. Jam 7.32 WIB api masih membakar gudang. Kadispenat Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa sejauh ini aparat masih kesulitan mendekat ke lokasi kebakaran sehingga untuk sementara ini prioritasnya mengevakuasi warga di sekitar gudang munisi. Warga sudah kami evakuasi ke tempat yang lebih aman, dan Babinsa Bintara Pembina Desa, RED, terus berkoordinasi dengan instansi lainnya untuk mengamankan masyarakat yang ada di sana, kata Brigjen. Kadispenat menyebut per pukul 7.23 WIB api masih membakar kompleks gudang munisi itu. Gudang munisi daerah Kodam Jaya di Ciangsana itu menyimpan berbagai jenis munisi TNI AD, termasuk peluru-peluru kaliber besar, amunisi untuk artileri medan, dan artileri pertahanan udara Arhanut. Informasi terakhir dari yang di lapangan ledakan, RED, masih terjadi, dan kami sukar mendekat karena gudang amunisi ini juga memuat berbagai macam jenis peluru, termasuk yang kaliber besar ada di sana sehingga dikhawatirkan terjadi ledakan-ledakan yang justru dapat membahayakan. Jadi, kita tunggu dahulu semuanya, kata Kadispenat. Dugaan penyebab ledakan, Gudmurah milik Kodam Jaya di Kabupaten Bogor yang terbakar dan meledak disebut dibangun sejak tahun 1982. Namun, Pangdam Jaya, Maijen M. Hasan, mengatakan gudang tersebut terus dilakukan pengecekan dan dinyatakan sesuai prosedur. Gudang ini tahun 1982. Tapi jangan hitung tuanya, tapi ini kan pembelian ada terus. Bahkan kemarin Kapaldam sudah mengecek pergudangan sudah sesuai dengan prosedur, ujar Hasan. Meski begitu Hasan mengaku tidak bisa memprediksi bila adanya gesekan bahan peledak yang terjadi. Hasan menduga kimia yang terkandung dalam bahan peledak yang kadaluarsa itu menjadi labil. Tapi kita tidak bisa memprediksi gesek-gesekan terjadi, tingkat kelabilan dari masing-masing, yang mungkin menyebabkan ledakan, tuturnya. Pangdam Jaya asap dan ledakan terjadi di gudang munisi nomor 6. Hal senada juga disampaikan Maijen TNI Muhammad Hasan. Dia membeberkan analisis awal ledakan di gudang munisi itu. Hasan mengatakan ledakan terjadi karena munisi berisi bahan peledak yang sudah kadaluarsa. Kami menganalisa bahwa ini karena munisi yang sudah kadaluarsa, yang sudah dikembalikan, kata Hasan. Warga terdampak dievakuasi. Sejumlah warga terdampak ledakan gudang munisi milik Kodam Jaya dievakuasi. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan mobil pick-up hingga ambulans. Untuk warga semua kita bawa ke rumah Bapak Kades. Kita manfaatkan kendaraan yang ada, dari mobil bak terbuka, ambulans, sampai mobil warga juga, kata Ketua RT 01 RW 11 Kampung Parung Pinang. Yadi menjelaskan proses evakuasi warga dilakukan secara bertahap. Dia mengatakan proses evakuasi warga dibantu oleh kepolisian, TNI hingga petugas ambulans.
Kita juga dibantu anggota polisi, TNI, petugas ambulans untuk evakuasi warga, terang Yadi. Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024. Pukul 3.45 WIB api padam. Kebakaran gudang munisi akhirnya padam pada dini hari. Api padam setelah petugas pemadam kebakaran damkar bersama unsur terkait melakukan penanganan. Tadi kita sudah melakukan langkah penanganan untuk pemadaman titik api dari gudang nomor 6 Gudmurah Kodam Jaya. Pukul 3.45 waktu Indonesia Barat tadi, dapat kita pastikan titik api sudah dipadamkan, kata Pangdam Jaya Maijen M. Hasan, kepada wartawan, Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024. Namun hingga saat ini masih kita lakukan pendinginan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya dampak lain yang kita tidak inginkan, lanjutnya. Investigasi dilakukan TNI. Pangdam Jaya Maijen M. Hasan, mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi penyebab kebakaran. Untuk detailnya masih akan kita investigasi, ujar Hasan kepada wartawan di sekitar lokasi. Maijen Muhammad Hasan mengatakan hingga saat ini tidak ada korban. Kami sudah mengecek seluruh lokasi, 1 kilo ke depan ke arah pemukiman tidak ada korban jiwa. Perlu kami tegaskan tidak ada korban jiwa, kata Hasan. Dia berterima kasih kepada para petugas yang membantu penanganan kebakaran tersebut, terutama petugas damkar dari DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi. Sehingga titik api yang tadi kita memicu ledakan, sudah berhasil kita padamkan, ucapnya. Kondisi Gudmurah usai kebakaran. Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024 di Asrama Gudmurah, Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat mobil pemadam kebakaran mulai keluar dari tempat lokasi. Setidaknya ada 6 mobil pemadam kebakaran terlihat menjauhi lokasi itu. Kondisi pagi ini, pukul 6.47 WIB tidak terlihat suasana mencekam seperti semalam. Meski demikian, lokasi menuju ke gudang munisi masih dijaga oleh jajaran TNI. Awak media maupun masyarakat sekitar tak diperbolehkan untuk mendekat ke area TKP. Terlihat plang pemberitahuan di sana, daerah tertutup. Ada juga plang peringatan bertuliskan, dilarang masuk tanpa izin, membawa senjata api tajam, membawa kamera foto, HP, membawa korek api merokok. Kendaraan Jihandak Yonzipur 11 DW juga terlihat dipindahkan oleh anggota dari sekitar gerbang gudang munisi. Terlihat beberapa anggota TNI yang bersiaga.